Salam sahabat Tutu, kita general reading untuk zodiak Gemini. Kita akan lihat temanya adalah Dewa Penolong yang akan datang untuk membantu Gemini di dalam kesulitan-kesulitan di bulan April ya. Kita akan lihat dulu kesulitan-kesulitan apa yang dialami Gemini. Oh ya, Toto bikin channel baru ya, namanya Toto Hari Ini. Bila Gemini ingin mengintip kehidupan di hari ini, up to date ya setiap hari, bisa intip di channel Toto Hari Ini. Nanti linknya ada di deskripsi ya, ada juga di layar akhir tuh ada logonya Toto, klik aja itu langsung nyambung ke Toto Hari Ini. Video Gemini, kita akan langsung lanjut ya. Dewa Penolong Gemini yang dikirim Tuhan untuk membantu kalian menyelesaikan masalah. Itu bisa seorang teman, sahabat, adik, kakak, orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, tetangga. Bisa banyak ya, teman kantor. Atau bahkan musuhmu sendiri yang akan datang menjadi Dewa Penolong kalian. Kita akan lihat ya kesulitan-kesulitan apa yang mungkin akan terjadi buat Gemini ya. Ini general reading ya, semoga tidak resonate buat kalian Gemini sih, tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan ini, tetapi kemungkinan ini yang akan kalian dapat ya. Kita akan lihat kesulitan-kesulitan apa tentang keputusan ya, keputusan Gemini yang memang ya Gemini memang ditakdirkan untuk pelin-pelan, tetapi itu dinikmati ya, disyukuri ya. Semua yang Tuhan ciptakan adalah unik dan itu mempunyai kelebihan sendiri, kekurangan sendiri. Di balik kekurangan-kekurangan Gemini yang memang cenderung susah mengambil keputusan dan kadang mood swing, sebentar sedih, sebentar gembira, sebentar marah, ngambek. Tetapi di balik itu semua terdapat kelebihan-kelebihan Gemini yang pintar, cerdas, pandai bergaul, sehingga akan banyak yang membantu dan akan banyak yang dibantu Gemini, karena Gemini adalah seorang yang dermawan, welas asih, baik hati, sensitif ya. Baiklah, kita masuk ke dalam kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi Gemini di bulan April ya. Gemini ada yang kesulitan untuk mengambil keputusan. Tampaknya keputusan itu tentang keuangan ya, tentang keuangan yang Gemini kesulitan menabung ya. Kesulitan menabung atau beberapa yang tiba-tiba pendapatannya banyak ya, tetapi tiba-tiba habis, bahkan tabungannya ikut terkuras. Padahal Gemini ini di tahun-tahun ini, bulan-bulan ini banyak sekali ya peluang-peluang dan penghasilan yang dia bisa dapat. Tetapi karena pengeluarannya juga cukup gede, sehingga membuat keuangannya tetap kedodoran ya. Begitu ya Gemini, hati-hati untuk kita lihat ya, apalagi ya. Untuk jualan, untuk belanja-belanja online ya, ini rupanya ya jari dan jempol ini harus diatur ya, jangan terus bergoyang sehingga menghabiskan tabungan kalian tidak terasa. Klik transfer ya, klik transfer virtual account tidak kelihatan, tahu-tahu tabungannya habis. Ya, itu yang harus diputuskan. Nanti ada Dewa Penolong yang akan datang membantu. Kita akan langsung buka aja deh ya, biar satu-satu beres ya. Siapa Dewa Penolong yang dikirim Tuhan untuk kalian? Adalah seorang Capricorn, yang kedua adalah seorang Cancer ya. Capricorn dan Cancer yang akan datang untuk membantu Gemini di dalam hal keuangan. Mungkin Cancer yang lebih pandai menabung, juga Capricorn yang sangat memperhitungkan spendnya, pengeluaran dia pasti hitung secara detail. Kamu bisa advice kepada mereka, meminta advice kepada mereka, meminta pendapat, solusi atau apapun tentang bagaimana mengatur keuangan yang baik. Padahal Gemini seharusnya sudah cukup bagus ya, tetapi entah mengapa di bulan April ini dia kedodoran. Itu yang harus diperhitungkan ya. Gemini itu seorang yang cukup piawai di dalam mengatur keuangan, budgeting ya, mengalokasikan dana tuh sangat pintar ya, terutama Gemini yang
deket-deket yang bukan deket Taurus ya, tapi Gemini yang deket-deket bulan Juni ya, dan bulan Juni ke atas ya, saya yang sampai mendekati Cancer ya, itu sangat pintar mengatur keuangan. Tetapi di bulan April ini ada yang kesulitan keuangan ya, beberapa Gemini ada yang kedodoran, tidak semua ya. Sekali lagi ini general reading, tidak resonate bagi semua Gemini. Semoga sedikit Gemini yang mengalami ini ya, karena rezekinya Gemini dimulai di awal tahun kemarin, terutama setelah tahun macan air tuh banyak banget rezekinya, peluangnya banyak banget. Jadi jangan sampai Gemini kedodoran di bulan April. Bila itu terjadi, ya bila itu terjadi, kalian bisa minta advice ke teman-teman, saudara, atau siapapun yang dekat dengan Gemini yang berzodiak Cancer dan Capricorn. Itu adalah, mereka adalah dewa-dewa penolong kalian yang dikirim Tuhan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian ya Gemini ya. Begitu ya. Kedua adalah dengan pekerjaan. Ada beberapa Gemini yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Rupanya ide-ide yang cemerlang dia, ide-ide yang diberikan dia dicuri oleh sahabatnya, oleh teman kerjanya, teman sekantornya, ataupun oleh atasan sendiri. Ide-ide dan semua pekerjaan yang sudah dia kerjakan ternyata diakui oleh orang lain, oleh ya itu tadi ya, teman-teman sekantor atau bahkan atasan sendiri, dianggap sebagai idenya dia atau hasil buah karyanya mereka, bukan hasil buah karya Gemini. Itu yang menimbulkan kekecewaan ya bagi seorang Gemini yang sudah bersusah payah ternyata dibegituin aja ya akhirnya ya. Istilahnya kok jadinya diakui sama orang lain bukan buat dia, begitu ya, yang bikin Gemini tuh jengkel ya, istilahnya ya sakit hati ya. Itu ya Gemini, kita akan langsung sambung nih, kayaknya ada hubungannya sehingga Gemini akhirnya ada sesuatu yang membatasi dirinya, keengganan atau ogah berpikir, ogah untuk bekerja, kemalasan yang datang dengan membelenggu dia, seakan-akan percuma bekerja tetapi tidak dihargai, tidak memperoleh penghargaan yang sesuai dengan dia pekerjakan, bahkan diakui orang lain dan atasan yang mereka harapkan untuk membantu itu ternyata diam saja, tidak membantu sama sekali, seakan-akan tutup mata, tidak mau tidak mau peduli, tidak mau tahu. Jadi atasannya seakan-akan atau koleganya, teman sekerjanya seakan-akan membuat ya sudah biarin aja. Begitu ya Gemini yang menderita sendiri. Itu yang dialami ya. Kita akan cari solusinya. Apa solusinya? Siapa yang dikirimkan Tuhan untuk menjadi dewa penolong Gemini dalam hal ini? Kita akan lihat zodiak apa. Ternyata Aquarius ya. Zodiak yang pertama adalah Aquarius. Kita lihat zodiak kedua adalah Sagittarius. Jadi Gemini, bila kalian ada mengalami kesulitan yang seperti ini, semoga saja tidak ya, di dalam pekerjaan rupanya ada yang begini begitu ya. Kalian minta advice, minta bantuan, minta tolong, atau sekedar curhat kepada orang-orang yang berzodiak Sagittarius dan Aquarius. Karena Sagittarius yang bisa meneliti hal, yang bisa jeli melihat suatu perkara, akan bisa membantumu mencari jalan keluar. Dan seorang Aquarius yang bijaksana, cool, dan objektif akan bisa menenteramkan hati seorang Gemini, sehingga bisa menumbuhkan semangat kalian untuk terus bekerja, untuk terus berprestasi ya. Tidak terbelenggu dengan pikiran-pikiranmu sendiri, apalagi dengan melihat bahwa atasan kalian yang tutup mata dengan semua yang terjadi. Mereka berdua akan bisa membantu kalian Gemini.
Begitu ya Gemini ya. Kita akan lanjutkan yang berikutnya. Ini nampaknya di dalam sebuah keluarga, kedudukan kasta atau apapun yang dimana Gemini dianggap apa ya, di under press, apa tuh namanya ya, under ekspektasi ya. Pokoknya tidak dianggap lah ya, dibawa, dianggap tuh under apa ya namanya tuh ya, pokoknya dianggap di bawah lah, kelas bawah, atau tidak bisa berprestasi apa-apa. Tidak dianggap bisa berprestasi, tidak dianggap bisa, dianggap tidak bisa untuk mengangkat derajat keluarga, tidak bisa dianggap mengangkat derajat saudara-saudara, terutama di dalam keluarga ya. Itu yang membuat tekanan kepada Gemini ya, under pressure. Gemini yang di bawah tekanan, mudinya akan benar-benar muncul ya. Jadi sifat mood swingnya akan muncul. Dia akan sering merasa sedih dan kekecewaan itu bisa sangat mendalam ya. Gemini yang dianggap tidak bisa apa-apa lah istilahnya begitu ya. Kamu bisanya ngabisin duit aja, cuman bisa begini. Di dalam hal pasangan juga begitu ya, dianggap sebagai benalu saja di dalam rumah tangga, dianggap tidak bisa menghasilkan duit, dianggap tidak bisa membuat apa-apa di dalam rumah tangga, sehingga di dalam rumah tangga itu seperti underestimate, dari tadi lupa ya. Jadi di underestimate kan oleh orang-orang itu, dianggap sebagai beban. Ya, dianggap sebagai beban aja, digendong kemana-mana ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu yang menyebabkan Gemini lebih sakit hati atau kekecewaan terhadap keluarga, terhadap pasangan, terhadap saudara, terhadap orang tua ya. Tampaknya ada beberapa yang anak-anak ya, ini bukan anak-anak juga sih, mungkin anak SMA atau mahasiswa yang belum menikah, yang dianggap kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain, sekolah juga nggak bagus, kerja nggak bagus, nggak dapat jodoh pula ya, suami nggak dapat, istri nggak dapat, jadinya tidak bisa membantu apa-apa di dalam keluarga, kayak begitu ya. Eh, itu menjadi tekanan yang berat buat Gemini, dan suatu yang timbul di hati kekecewaan yang dalam. Kita akan lihat dewa penolong siapa yang akan datang kepada kalian, dan kita nanti cari solusi ya. Solusinya apa yang bisa kalian dapat. Dewa penolong yang akan datang adalah, ternyata langsung muncul ya, zodiaknya adalah Libra ya. Libra akan muncul menjadi dewa penolongmu. Yang kedua adalah Virgo. Jadi Gemini, bila kalian mendapatkan masalah seperti yang ada di sini, di underestimate oleh orang lain, under prestasi oleh orang lain, dianggap rendah, tidak bisa ngapa-ngapain oleh keluarga, apalagi orang lain, oleh saudara, oleh teman, oleh pasangan, oleh orang tua, oleh anak atau apapun, Anda bisa minta advice kepada Libra atau Virgo, sehingga dia bisa memberikan jalan keluar. Kalau pasangan, Anda carinya Libra yang sejenis ya. Kalau Anda cowok ya tanya ke cowok, Virgo cowok tanya ke Virgo cowok, jangan cowok cewek, nanti bisa mendirikan partai baru ya. Kalian itu malah membuat jadi mantan ya. Membuat jadi masalah. Jadi jangan sampai itu menjadi masalah baru buat kalian. Perbaiki semua dan minta advice ke mereka, apa jalan keluar yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Begitu ya Gemini ya. Semoga tidak resonate sih, tidak ada, maksudnya tidak ada yang Gemini yang bisa, yang mengalami kesedihan ini ya, keterluka ini dianggap remeh oleh orang lain ya. Semoga itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita akan cari solusi ya, bagaimana solusi yang sebaiknya bisa diambil oleh para Gemini.
Bagaimana kalau dewa penolong tidak datang? Tuhan tidak mengirimkan dewa penolong. Di situ tidak ada yang berzodiak Virgo, tidak ada Sagittarius, tidak ada Aquarius, tidak ada Libra. What can I do? Apa yang bisa saya perbuat gitu ya Gemini ya? Kita akan cari solusinya. Sebenarnya di dalam ilmu kejawen ya ada kayak kakang kawah, ada adi ari-ari, sedulur abang ya. Itu adalah pengiring kita, saudara sejiwa kita, atau istilahnya kalau dalam ilmu spiritual kita itu wujudnya, tetapi ada saudara kita yang berupa apa ya namanya ya, susah jelasinya, spiritnya kita, jiwanya kita tuh yang bisa, yang hati kecil kita ya, bisa disebut hati kecil kita yang membawa kita ke dalam kebaikan, itu yang akan menjadi, yang akan kita ajak bicara begitu ya. Sebetulnya Tuhan sudah memberikan kita hati nurani atau dewa penolong di dalam diri kita sendiri, karena Tuhan selalu berada di dalam jiwa kita. Bila Tuhan sudah tidak ada di dalam jiwa kita, berarti kita sudah mati. Karena roh yang diberikan Tuhan kepada kita itulah yang akan selalu membimbing kita membuat keputusan-keputusan yang baik. Jadi begitu ya, kalau kalian menghadapi kesulitan di mana tidak ada lagi dewa penolong yang datang, tidak ada dewa penolong yang dikirimkan Tuhan untuk menolong permasalahan kita, kita minta bantuan kepada sedulur abang kalau cara Jawa nih ya. Roh pendamping, ada beberapa yang bilang begitu ya. Hati nurani kita, mindset kita yang terkonek di hati nurani itu yang akan menunjukkan solusinya. Tidak ada masalah tanpa solusi. Jadi itu intinya ya. Jadi kita bertanya kepada hati nurani kita sendiri, kepada pikiran kita sendiri, pikiran yang jernih, apa yang harus kita lakukan. Begitu ya. Bila memang sudah mentok apa yang hati nurani tidak mau menjawab perkataan kalian, memang sih itu harus dalam kondisi hening, jernih, bersih ya, baru kita bisa bicara dengan hati nurani kita sendiri ya. Tetapi bila memang itu sudah mentok ya, kita cari di sini ya. Apa yang harus dilakukan ya untuk menghadapi semua ini, permasalahan ini di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam mengambil keputusan adalah balance. Ya, kalian harus seimbang, balancing antara kehidupan spiritual, kerja, keluarga, dan yang lainnya. Balance adalah solusi pertama. Keseimbangan antara kalian bekerja, berumah tangga, dalam kehidupan spiritual juga, material juga, kalian harus benar-benar bisa mengatur dengan baik, termasuk juga ya ini masalah keuangan lagi ya, harus imbang, paling enggak beda sedikit ya, pemasukan harus lebih gede ya. Yang berikutnya adalah awakening. Kalian harus terlahir kembali, atau kalau bisa disebut di sini adalah buatlah jalan yang baru. Change the way you are looking at the situation. Jadi pandanglah dari sudut, intinya begini ya. Pakailah kacamata yang berbeda. Berpikirlah dari sudut pandang yang berbeda yang pada umumnya selama ini kalian lakukan. Jadi jangan itu aja. Banyak solusi yang bisa kalian ambil. Misalnya nih, kalau kalian memang tidak bisa menabung, minta potong gaji di depan untuk dibelikan sesuatu, misalnya emas atau logam mulia lainnya atau kripto ya. Tapi jangan kripto sekarang ya. Boleh sih kalau memang duitnya tuh sisa banget, belikan kripto sekarang, itu tahun depan baru akan kalian mendapatkan hasilnya ya, akan baru meledak. Begitu ya. Jadi pandanglah sesuatu itu dengan kacamata yang berbeda, yang di luar biasanya, yang tidak biasa-biasa saja, intinya itu. Jadi harus melakukan terobosan, intinya itu ya. Bila tidak bisa menabung dengan cara itu, pakailah cara yang lain, cara yang lebih smart, yang menurut Anda
bisa, ini hanya jalan sih, tetapi perlakuan yang sebenarnya hanya Anda yang bisa menentukan ya. Kita akan lanjutkan. Ten of Autumn, take step to ensure the financial security of your. Jadi memang gitu ya, buatlah langkah untuk membuat finansialmu, keuanganmu itu menjadi lebih baik. Itu sebetulnya inti dari segala permasalahannya di dalam ini juga ya, terutama di dalam keluarga ya. Dianggap kamu yang terlalu boros, tidak bisa menabung, duit dihambur-hamburkan begitu saja. Itu yang menyebabkan sesuatu hal terjadi. The Empress, time to take action. Jadi untuk masalah pekerjaan kalian saatnya untuk bertindak. Saatnya untuk kalian menunjukkan who you are, siapa kamu ya. Siapa dirimu sebenarnya ya, apa tuh bahasa Inggris ya. Apa bahasa Inggrisnya ya? Tunjukkan, show to the world the real you. Siapa kamu sebenarnya ya. Jadi tunjukkan, yang satu adalah the dreamer. Embrace to the purpose. Jadi di dalam pekerjaan dan di dalam semua ini tunjukkan kepada dunia, kepada semua orang siapa diri kalian sebenarnya. Jangan underestimate terhadap diri kalian sendiri. Kalian mampu. Gemini adalah orang yang cerdas dan benar-benar sangat mampu untuk mengendalikan segala sesuatu. Dengan pengetahuanmu yang sangat luas dan kecerdasan yang di atas rata-rata, Gemini bisa menangani semua ini atau menyelesaikan semua ini dengan sebetulnya sangat gampang ya. Bicara dengan hati nuranimu sendiri, Gemini yang berintuisi tinggi akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, apalagi di bulan puasa nanti, di bulan April. Itu akan sangat gampang ya sebetulnya untuk Gemini bisa menyelesaikan oleh dirinya sendiri bila dewa penolong tidak ada yang dikirim oleh Tuhan kepada kalian. Tetapi percayalah bahwa dewa-dewa penolong akan dikirim Tuhan untuk membantu kalian dalam segala kesulitan. Salam sahabat Toto.